Oke, seluruh sederek Nuwun Sewu dimanapun panjenengan berada, setelah kita tadi jalan-jalan ke belakang panggung, ke titik energi yang konon katanya besar ya Mas Bu ya, di belakang rumah hantu itu, dan juga merasakan atau bersinggungan dengan makhluk-makhluk yang memberikan suatu tanda eksistensi mereka ya Mas ya, bahwa mereka ada di sini. Saat ini kita memulihkan energi dulu Mas Bu, memulihkan energi dulu. Setelah tadi lumayan berat ya Mas perjalanan kita ya Mas Taufik dan Mas Bu. Sampai basah semua ini Mas. Ya sampai basah. Kita mengembalikan energi kita dulu. Sebelumnya nanti kita akan melanjutkan ke titik-titik yang lain ya Mas ya. Mas Bu, saya mau bercerita Mas. Jadinya dulu kan saya memang pengisi acara di sini ya Mas ya, karena di sini kan ada live musiknya, dan kebetulan waktu itu ada suatu kejadian insiden itu sendiri, tapi saya tidak sebagai pengisi acara Mas. Jadi mungkin bisa dibilang saya menyaksikan suatu acara di sini, tapi pada saat waktu itu memang ya nggak masuk akal juga sih Mas Bu ya. Jadi begitu saya masuk, terus ada kejadian yang tower apa itu Mas, yang wahana itu tuh Mas, itu jatuh kayak monorel tuh ya Mas. Iya, ini Mas yang jadi bulat itu Mas, tadi naik gitu loh Mas, diangkat naik terus muter gitu, namanya apa itu? Seperti mirip kayak biang lala berarti. Ya, cuman ini bentuknya tabung itu tuh Mas. Waktu naik seperti ini, dia jalan sedikit langsung jatuh blok gitu Mas. Dan itu kebetulan saya pas jalan pas sampingnya. Saat itu karena saya memang berarti live ya Mas kan? Live, saya live kanan saya ya? Dan itu pun saya melihat yang naik itu Mas, merintih seperti itu. Terus saya kan karena itu telat Mas, saya buru-buru jalan ke sini lah. Titik kita ini Mas, titik kita ini dulu pada saat kejadian itu kayak apa? Terpal itu apa Mas ya? Kayak tenda. Nah ini kan ada soundman-nya lah. Tenda itu buat penonton dan buat juri-juri Mas. Dan pada saat itu juga wanginya tiba-tiba kenceng Mas. Anginnya? Iya, wanginya kenceng, tendanya itu terbang sampai besinya itu juga kan ada pengaitnya gini sampai jatuh semua itu Mas. Di samping itu juga alat-alat audio, alat-alat lighting panggung itu sempat mati Mas. Tiba-tiba tidak ada apa-apa, sudah di cross check karena itu kan event Mas. Kalau event itu kan prepare-nya memang istilahnya gladi bersihnya kan lama Mas, karena event bukan reguler. Tiba-tiba sudah dicek semua dan ya tidak tahu juga, mati sendiri, sudah dicek oleh soundman-nya juga, dari teknisi juga ya no problem, tidak ada apa-apa. Tapi mati ya. Saya juga heran juga Mas, kenapa pada saat hari itu semua kejadian terjadi dan sempat menjadi pemberitaan di sebuah surat kabar di Semarang ini Mas, tentang insiden-insiden ini Mas. Mungkin dari Mas Bu view-nya atau vision flashback Mas Bu, precognition-nya Mas Bu sendiri mungkin bisa menjelaskan Mas. Jadi sekali lagi Nuwun Sewu, sederek Nuwun Sewu dimanapun, sederek Nuwun Sewu berada, Nuwun Sewu sekali Nuwun Sewu. Dengan segala kekurangan, dengan segala kelebihan, intinya jika ada salahnya juga saya Nuwun Sewu, jika ada benarnya juga Nuwun Sewu. Kesempurnaan sekali lagi hanya milik Allah SWT. Kalau bahasa saya begini Mas, Nuwun Sewu sekali. Orang mengenal tempat ini adalah tempat yang sangat angker, terus kemudian Nuwun Sewu banyak memakan korban. Pemberitaannya seperti itu. Kalau bahasa saya, pemberitaan yang mungkin memberikan satu impact tersendiri. Tempat ini rasanya negatif banget ya? Iya, terkesan negatif banget tempat ini, angker-angker banget seperti itu. Kalau bahasa saya begini, Nuwun Sewu sekali. Karena event ya Mas ya? Event betul. Termasuk musik, terus kemudian arena bermain dan lain sebagainya. Itu kan mengumpulkan banyak orang Mas. Ya, mengumpulkan banyak orang Nuwun Sewu. Oh ya maaf, dan itu pada saat itu juga memang betul liburan sekolah Mas, gitu, pas ya? Liburan sekolah pas sekali ya. Ya kalau bahasa saya begini Nuwun Sewu, aura yang ada di sini Nuwun Sewu, kalau bahasa awamnya atau misalnya kalau orang
umum itu mengatakan sing bau reksa ya Mas. Karena aura yang ada di sini ada aura pemelihara Mas. Kalau bahasa saya gitu, aura pemelihara alam. Contoh di sini ada Nun Sewu, mungkin yang sudah mungkin saudara Nun Sewu sudah tahu di sini ada makam Mbah Genduk. Jadi Nun Sewu ada Mbah Mintoloyo dan lain sebagainya. Kalau bahasa saya, beliau-beliau ini dulu itu memberikan suatu keseimbangan alam. Nun Sewu sekali kalau bahasanya seperti itu. Beliau di sini pertama kali, terus kemudian menanam pohon dan lain sebagainya, terus kemudian Nun Sewu memelihara sendang agar terjaga keseimbangan alamnya Mas. Keselarasan juga. Harmoni. Terus kemudian pernah juga air yang ada di sini atau mata air yang ada di sini, sumber mata air yang ada di sini juga pada saat zaman Belanda itu kemudian dialirkan ke stadion Diponegoro kan gitu. Diambil airnya. Di samping itu juga dipakai airnya juga untuk mungkin Nun Sewu, warga yang ada di dekat lingkungan sini kan gitu Mas. Itu yang pertama. Loh kok kenapa kok ada korban-korban dan lain sebagainya? Kalau bahasa saya gitu. Nun Sewu Mas Denny. Bisa dikatakan mungkin pada saat itu Mas Denny kenal IO-nya ya Mas ya. Kenal dekat atau apa? Saya yakin kalau Mas Denny kan karena orang entertainment ya, sekali lagi orang entertainment itu kan banyak kenal untuk IO dan lain sebagainya. Saya yakin tidak ada, kalau orang Jawa itu malah gini, selamatan. Kesan selamatan itu, zaman sekarang selamatan tidak usah lah selamatan, kan gitu. Tapi gini, yang perlu kita jelaskan adalah selamatan itu sendiri adalah bentuk suatu rasa syukur kita, kan gitu, yang direalisasikan. Kalau kita hanya rasa syukur, contoh kalau Islam, alhamdulillah, itu kan hanya kita yang tahu, kan gitu ya. Tapi ini kita memberikan suatu contoh, kalau bacaan itu ada tumpeng dan lain sebagainya, itu merupakan sesuatu rasa syukur kita yang direalisasikan. Saya yakin tidak ada selamatan saat itu Mas. Sebenarnya saya tidak berani ngomong ya, cuman memang seperti itu ya. Bisa dijelaskan Mas Bu untuk sejarah tempat ini sendiri menurut vision atau experience spiritual dari Mas Bu sendiri Mas, dulu tempat ini apa, di era apa, atau kejadian apa? Sekali lagi Nun Sewu dengan segala kelebihan dan segala kekurangan timnya itu saja Mas ya. Ya ini Nun Sewu sekali. Saya memandang tempat ini memang dulu ya banyak ditumbuhi pohon-pohon ya Mas ya. Mungkin kalau nggak tahu itu era apa ya, banyak pohon-pohon, terus kemudian banyak sampah Nun Sewu. Terus kemudian nggak tahu itu ada bimbu, ada becak, ada oplet, ada bis kotak ya. Apakah dulu di sini juga pernah dijadikan suatu terminal ya, seperti itu. Tegalwareng kalau tidak salah. Ya, Tegalwareng Mas ya. Itu terus kemudian menjadi suatu taman hiburan rakyat saat itu kan. Bonbin ya betul salah. Ya betul, bonbin atau kebun binatang dulu. Dan saat itu juga bayangan saya ada satu pertunjukan drum band juga, entah itu ada satu acara pembukaannya atau bagaimana, salah satu band yang saat itu terkenal di Semarang ya, pembukaannya. Jadinya kalau bahasa saya, kita tadi kan masuk untuk kalau kita menghadap lokasi dari Jalan Raya ya, itu kan kalau kita masuk yang sebelah kanan ya Mas, itu agak geser sebelah kiri Mas, seperti itu. Jadinya dulu dibikin taman hiburan juga kebun binatang seperti itu. Terus kemudian terminalnya pindah ke satu tempat, mungkin di daerah sekitar mana Mas, Tubaan atau apa itu ya, seperti itu. Ya, kalau kita bicara untuk, karena di sini memang energinya macam-macam Mas. Ada, kalau bahasanya mungkin dari masa ke masa, mungkin yang saya bisa tangkap yaitu ada masa revolusi, ada masa zaman dulu pada waktu mungkin Nun Sewu Mbah Genduk ini masih sugeng saat itu atau masih hidup saat itu. Terus kemudian
eh, Dari dulu saya mungkin ada sesuatu info yang mungkin diinduksikan ke Mas Bu ya untuk saat ini. Saya masih nggak tahu, saya kok berat untuk ngomong ini ya Mas ya. Ini mungkin sekali lagi nun sewu sekali, ini saya tahan dulu Mas. Iya. Nanti perlu minta aja dulu apakah emang boleh ini untuk diucapkan atau diungkapkan diinformasikan ya Mas. Diinformasikan. Intinya begini, secara universal tempat ini dulunya mungkin pada waktu Nun Sewu Mbah Genuk masih Sugeng, ini adalah beliau-beliau ini adalah yang memelihara tempat ini agar supaya jadi asri, jadi rindang, terjaga keseimbangan alamnya. Intinya itu. Oke. Mungkin itu dulu ya Mas ya. Jadi Nun Sewu saya juga melihat body language-nya Mas Bu ya, mungkin ada semacam ada suara, ada interaksi. Seperti melempar ya. Mungkin untuk pembahasan tempat ini mungkin ada yang memang bisa diungkapkan, mungkin ada yang tidak ya Mas Bu ya. Ya sekali lagi Nun Sewu, mungkin setiap orang mempunyai satu keterbatasan sendiri ya Nun Sewu. Oke, jadi sedherek Nun Sewu dimanapun panjenengan berada, tetap ikuti terus perjalanan kita malam ini di tempat X wahana bermain Kota Semarang yang bernama Wonderia. Ini habis ini kemana? Nah, itu dia. Jadi masih ada titik-titik tertentu Mas yang konon katanya dari si empunya tempat sini alias yang menjaga sekitar ini ya Mas ya, yang ditugasi untuk menjaga sekitar ini dan warga-warga sekitar Mas. Itu ada beberapa spot yang memang perlu kita kunjungi Mas. Jadi ada mungkin 3 titik ya. Cuma nanti kita lihat juga sih, kan memang ada sesuatu seperti yang barusan tadi ada yang memang perlu diungkap, ada yang mungkin nunggu dulu ya Mas ya, atau seperti apa gitu. Sedherek Nun Sewu dimanapun panjenengan berada, jadi pesan dari perjalanan kita sebelum kita melanjutkan perjalanan nanti adalah segala sesuatu harus dipikirkan secara positif ya Mas ya. Nanti kalau kita positif, alam bisa mengikuti positif juga ya Mas ya. Oke, jadi Nun Sewu dimanapun panjenengan berada, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena like, share, dan subscribe itu gratis. Dan semoga tayangan tim Nun Sewu ini menjadikan sesuatu tayangan yang positif untuk sedherek Nun Sewu dimanapun panjenengan berada. Oke Mas Bu, Mas Topik, kita lanjut. Sudah terkumpul energinya? Sudah. Oke, ikuti terus ya perjalanan kita tim Nun Sewu. Monggo, yuk. Ini nyala Mas. Oke, jadi sedherek Nun Sewu dimanapun panjenengan berada, ini merupakan pintu masuk dari rumah hantu itu sendiri ya Mas ya. Iya. Jadi ini bisa dilihat. Gambar seram ya. Ornamen-ornamen. Yuk, ikuti kita terus. Monggo Mas Bu, Mas Topik. Iya.
sebelumnya ada yang mungkin perjalanan ke sini mengulas tempat ini. Jadi memang area tempat ini Mas yang energi nuwun sewu entah itu negatif atau positif besar Mas di sini. Besar, ya. Jadi jarang yang berani masuk ke sini ya. Kita masuk ya Mas Bu ya. Ya, masuk. Oke, sedherek nuwun sewu, ikuti kita akan masuk ke area tersebut. Sugeng Eja. Mas ini kita masuk ini langsung suasana auranya beda. Suhunya juga beda Mas. Suhunya juga nun sewu sangat dingin. Nun sewu. Jadi tadi nun sewu di sini ya. Di sini tempat ada sesuatu yang berdiri di sana. Nun sewu. Ya di sini. Cuma sekali lagi karena kita di sini adalah membawa aura positif. Secara tidak langsung aura-aura yang berbau negatif terus kemudian menjauh. Bukan berarti terus kita mempunyai ilmu tinggi atau tidak seperti itu, menurut saya. Tapi di sini sekali lagi karena kita niat atau energi kita positif, ya seperti itu. Ini kita masuk kemana dulu? Kanan atau kiri? Ya monggo lurus saja Mas. Kita lurus ya, oke. Jadi bisa dilihat dari teman saya memang ini terbengkalai lama terus. Dan juga suhunya sudah mulai berbeda di sini. Mas Sopeng ini merasakan tekanan juga ya Mas Sopeng ya? Ya ini baru pertama kali karena saya lucunya gini Mas, saya orang Semarang. Dari awal Gondelia buka sampai ditutup, baru kali ini Mas, belum pernah Mas. Desa, gimana desa Mas belum sini soalnya. Oke Mas Bu, ini semakin pekat Mas. Ya ini semakin dingin ya, kita masuk sini ya. Itu seperti gua lorong ya? Ya betul. Mungkin Mas Denny dulu pernah mencoba masuk pas zaman ini masih dan sekali lagi itu jauh, jadi kita bisa merasakan satu hal dingin sangat dingin sekali, padahal non sewu di sini ya meskipun ini ada yang terbuka ya, tapi tidak apa ya, tadi di sana juga terbuka ya, ini semakin dingin dan ini memang ada satu hentakan energi yang ada di depan kita ini. Saya merinding gitu ya. Oke, kita masuk ya. Oke. Sedingin ya. Di sini memang ada aura yang sangat pekat sekali, Mas. Ini juga ada air di sini ya. Ini juga mungkin dulunya ornamen ya, ornamen lengkap satu rumah hantu ya. Kalau enggak horor ya disebut rumah hantu, makanya disebut seperti ini. Ada begitu. Ini ada area air ternyata di sini, Mas. Dan sekali lagi air itu sendiri adalah sumber kehidupan ya, untuk yang kelihatan dan tidak kelihatan. Dan ini non sewu sekali. Tempat ini pernah digunakan untuk orang itu non sewu mencari sesuatu, Mas. Mungkin mencari togel ya, apapun itu non sewu kalau bahasanya gitu ya, Mas. Di sini Mas. Kita lanjut. Oke, monggo Mas Bu. Ya, orangnya Sugeng Eja, barusan ada sesuatu yang kayak lari ya. Dan ini lampu juga sudah mulai meredup ya. Ya mungkin ya ini ada beberapa ornamen yang tertinggal, dan ini kalau bahasa saya ini sudah mulai panas, Mas. Ini ya Mas. Ya, panas, padahal banyak atap yang terbuka seperti itu ya. Tapi di sini auranya panas. Ini ada satu hentakan energi yang besar. Ya, kita lanjut. Oke. Jadi ini lokasinya ini nanti muter aja Mas. Ini ornamen jarangkung ya, masih ada bekasnya ya. Cuma kepala simbolnya sudah enggak ada. Iya, cuma tangannya enggak ada.
Sudah. Benar. Mohon maaf, ini nun sewu, coba saya akan mengambil gambar di sini. Ini mas, nun sewu, ini ada sesuatu juga di sini, agak sedikit rancu juga. Ini juga ini bukan pantulan. Nah ini ya bisa dilihat itu, nah, semacam ini. Semacam putih itu ya mas? Ya, terus kemudian ini terkesan kayak ada yang melayang di sini, nun sewu. Dan di sini juga pada kenyataan tidak ada sesuatu yang melayang dan ini. Dan nun sewu, sekali lagi nun sewu, akhirnya kita apapun itu ya mas ya. Iya. Jadi bisa lihat ya, rambut panjang ya, nun sewu. Oke. Ini ya mas ya. Oke. Itu aja. Ya. Cewek, betul sekali. Gimana? Lanjut kita? Oke. Jadi nun sewu saja. Kita saat ini menyusuri ya mas ya. Menyusuri rumah hantu, lorong-lorong ya, yang dulu menjadi wahana rumah hantu. Kalau di lagu di laut sepanjang lorong yang gelap mas. Oh, banyak lagu juga. karena spooky tidak selalu spooky ya mas. Ya. Tapi sempat ada berlari dari sini. Berlari ya. Oke. Semacam kayak anak kecil gitu ya. Betul. Nah sini tambah berat mas. Ya. Tambah berat ini. Menurut saya semakin berat di sini karena mungkin bisa dikatakan di sini ini ya, karena ini kan rumah hantu ya, perlu saya jelaskan juga karena rumah hantu juga perlu suatu ornamen, ada bau-bauan, ada properti lain lah misalnya seperti diorama yang mendukung kesan horor, diorama yang menakutkan. Ini juga saya sangat bagus. Iya. Oke. Ya, seperti itu. Karena memang ada satu properti yang memang bisa dikatakan mengundang satu frekuensi agar supaya seram ya mas, kalau bahasa saya. Ya seperti ini. Terus kemudian tidak digunakan atau lama sudah tidak dipakai lagi, terus ya seperti ini. Auranya pekat di sini. Seperti itu. Dan itu juga lama-lama mungkin logikanya ini sisa-sisa residu daripada dupa atau menyan ini tercium ya. Iya. Seperti ini. Ya. Mungkin Oke, lanjut mas. Ini kayak trik gratis. Kalau dulu pas mungkin kita bayar di sini mas. Sekarang gratis. Ini sempat ada sesuatu yang mengagetkan saya. Seperti kayak sesuatu yang masuk ke dalam sini. Ya, ini. Tadi sampai ini dan ini kayak terkesan kayak apa tungku ya mas ya, kayak dapur gitu ya. Ya di sini. Dan ini juga ada satu bau-bau yang mungkin jamur-jamur yang ada di kain-kain ini mungkin ya mas ya. Jadi baunya memang tidak enak untuk kita hirup. Gitu. Ya, monggo. Ya, ini juga masih ada ornamen-ornamen di sini, properti ini ya. Ada kursi goyang. Ada kursi goyang, ada lubang, ada lubang di situ. Ada, oh ya, ada lubang. Ini mungkin hardboard. Kebanyakan nanti bisa runtuh atau gimana ya. Ada tulang sampai ada ornamen tulang. Ya, ada ornamen tulang di sini juga ya. Mungkin bisa di-shoot mungkin ya. Ini masih tersisa ornamen tulang ya. Ya sangat bagus sekali ini untuk kalau sama itu sebenarnya ini juga bisa menjadi pemicu atau seperti apa mas? Bisa juga mas, kan gitu. Sekali lagi pada waktu wahana ini masih beroperasi karena memang diberikan satu bau-bauan dan lain sebagainya memang untuk mendukung tempat ini agar supaya spooky atau menyeramkan seperti itu. Monggo lanjut. Ya ini kita semakin ke dalam ya. Sekali lagi kita semakin ke dalam ini dan ini juga auranya juga semakin pekat dan ini memang mungkin secara logika sampai mungkin ya ini saya merasakan sesuatu yang agak-agak pusing ini. Rasanya kayak kurang oksigen. Iya kurang oksigen karena di sini memang sangat lembab sekali gitu. Oke kita lanjut ya.
pernah atau di dalam apa? Oh iya. Ya ini ornamen ya. Ya, ornamen ya. Ya bisa di ya. Atapnya mengelupas. Iya. Karena terbuat dari triplek ya. Wah, ada kata. Ada katanya. Oke, ya kita keluar di sini sebelum ini ya. Ini sudah Ya, jadi tadi udaranya juga waktu sebelum kita masuk ke sini perlu sederek Jenengan Sewu ketahui karena memang kita ada sesuatu yang menyampaikan ke Mas Bu bahwa kita jangan melampaui jam 12 malam iya, ya Mas Bu ya. betul. Jadi mungkin itu pesan dari energi yang ada di sini kepada Mas Bu. Ini pintu keluar pasti sini. Ini pintu masuk. Ini pintu masuk. ini masuk. Ini sudah Sudah. mana ya? Sudah selesai. Oke, jadi seluruh sederek Jenengan Sewu dimanapun panjenengan berada, perjalanan kita untuk ke titik rumah hantu berakhir di sini Mas ya. Ya. Setelah ini kita akan melanjutkan ke titik-titik selanjutnya dan sebisa mungkin kita mengejar waktu jangan sampai lebih dari jam 12 ya Mas ya. Karena kan kita Mas Bu mendapat pesan dari istilahnya yang punya wilayah di sini ya Mas Bu ya. Iya, betul. Itu. Monggo sederek Jenengan Sewu ikuti terus perjalanan kita nggih. Monggo. Ya, jadi Mas Bu ini tempat yang memiliki suatu peristiwa di sini Mas ya, insiden itu. Dan tadi Mas Bu sudah menjelaskan tentang aura tadi Mas, kesegian atau tadi sempat kita potong dulu ya karena memang ada fenomena yang terjadi ya Mas ya, di sini. Jadi tadi ada suara semacam kayak seng ya Mas ya. Seng. Pak, Nuwun Sewu Mas. Yang jatuh itu juga terbuat dari seng. Dok, suaranya kayak gitu Mas, merinding saya. Ya, jadinya gini, tadi pada waktu kita cut tadi sebentar ya tadi ya, karena memang ada suara kayak seng itu dipukul, seperti itu. Karena kalau bahasa saya gini Mas, wahana itu naik, muter, jatuh, dan itu Nuwun Sewu. Nuansa saat itu berteriak, wah, pada panik semua, seperti itu. Dan Nuwun Sewu, kita sempat cut karena terkesan kayak ada seng yang dipukul, pok, sekali itu. seperti itu. Dan saya izin untuk mendoakan. Ya, mungkin kita semua juga mendoakan ya Mas ya. Mungkin cukup di sini kita langsung ke tempat alat itu sendiri yang jatuh ya Mas. Karena ini juga mau mendekati jam 12 karena memang Nuwun Sewu kita dikasih batas waktu kita dapat sinyalnya jam 12 harus keluar dari sini. Oke, sederek Nuwun Sewu dimanapun panjenengan berada, kita langsung aja ke lokasi terakhir kita di tempat X Taman Bermain Wonderia di Semarang. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena like dan share dan subscribe itu gratis. Dan semoga tayangan ini menjadi bermanfaat positif untuk kalian semua. Monggo Mas Bu. Ya, Oke, jadi ini Mas Bu. Jadi ini yang tertinggal hanya atapnya Mas. Atap dari yang alat yang balon tadi ya. Balon tadi ya Mas. Ya. Cuman besinya memang tidak ada dan jadi kayak model balon udara balon gitu. udara betul. Jadi untuk keterangan dari warga sekitar memang ini sengaja ditinggalkan di sini Mas. Karena balon ini masih tertinggal bercakan darah dari si korban itu ya Mas. Dan besinya mungkin sudah tidak ada, saya tidak tahu alasan apa Mas. Mungkin energinya seperti apa Mas Bu dari visinya panjenengan? Ya. Dua orang Mas Nuwun Sewu. Ya. Seorang bapak dan anak. Nuwun Sewu.
memang memakan korban ya Mas ya, terutama untuk Bapak karena memang posisinya itu karena jatuh kan terus kemudian ini itu masuk ke sini. Seperti itu. Teriakan histeris dan kemudian nun sewu rintihan ya. Oke, ya jadi mungkin karena memang dari tadi perjalanan kita lama sekali ya Mas ya, dan sering bersinggungan dengan energi Mas ya, mungkin terlalu menguras energi juga. Dan ini adalah tujuan kita terakhir, balon atau suatu wahana yang memang dulu ini menjadi media yang orang nuwun sewu pasewi tadi ya Mas ya. Okay. Seperti itu. Oke, jadi ini balonnya tadi, sederek nuwun sewu dimanapun panjenengan berada. Dan tadi kita sudah mendapat keterangan dari Mas Bu. Udah jam 12 Mas. Ya. Oke, jadi Mas Topik bisa ke sini Mas. Oke, jadi sederek nuwun sewu dimanapun panjenengan berada, perjalanan hari ini di X Wahana Bermain Semarang yang bernama Wonderia sudah berakhir di sini, dan mungkin Mas Bu ada pesan-pesan Mas yang bisa disampaikan ke sederek nuwun sewu. Ya, untuk sederek nuwun sewu dimanapun sederek nuwun sewu berada, sekali lagi nuwun sewu, tempat wahana ini atau bekas wahana Wonderia ini ternyata tidak seperti yang dibayangkan oleh khalayak ramai. Ada suatu hal yang positif juga di sini. Meskipun nuwun sewu di sini ada energi negatifnya juga. Tapi sekali lagi kalau kita mempunyai suatu niat baik atau niat yang positif, semuanya akan positif. Seperti itu Mas. Oke, sederek nuwun sewu dimanapun panjenengan berada, terima kasih telah mengikuti perjalanan kita hari ini di X Wahana Bermain di Kota Semarang yang bernama Wonderia. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena like, share, dan subscribe itu gratis. Dan semoga tayangan yang kita sajikan menjadi sesuatu hal yang positif untuk sederek nuwun sewu dimanapun panjenengan berada. Oke, kita mohon pamit. Sampai ketemu di episode kita selanjutnya. Monggo.